Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon dengan NIM 19059110 akan menjelaskan tentang pengertian, kelemahan dan kelebihan, serta hak-hak saham biasa. Nah, saham biasa atau biasa disebut dengan common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Pemegang saham biasa merupakan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Saham biasa merupakan sumber dana yang permanen karena akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih menjalankan kegiatan operasi. Nah, jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen terpenuhi. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo, namun pemegang saham dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimiliki pada pasar sekunder. Nah, kelebihan saham biasa adalah pertama, tidak adanya kewajiban atas untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki jatuh tempo. Yang ketiga, saham biasa kurang berisiko bagi perusahaan dibandingkan dengan sumber dana lain. Yang keempat, penggunaan saham biasa akan memperbaiki struktur modal perusahaan. Dengan demikian, risiko secara keseluruhan akan turun dengan asumsi dividen seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dari segi investor, saham biasa memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dari hutang. Yang kelima, kemungkinan untuk diversifikasi usaha, meningkatkan likuiditas, mendapat tambahan kas, dan lebih mudah dalam mengukur nilai perusahaan. Yang keenam, perusahaan semakin transparan dan semakin banyak pihak yang ikut mengamati kegiatan perusahaan karena dengan menjual sahamnya ke publik, berarti perusahaan tersebut menjadi milik publik. Sedangkan kelemahan dari saham biasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjual saham biasa akan mengancam kendali yang dipegang oleh pemegang saham. Yang kedua, dengan menjual saham biasa akan mengancam kendali yang dipegang oleh pemegang saham mayoritas. Yang ketiga, menurunnya laba per lembar saham sebagai akibat bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar. Yang keempat, timbulnya agency problem yang meningkatkan agency costs karena adanya konflik antar kelompok seperti pemilik perusahaan, manajer, atau pengelola usaha dan karyawan. Nah, pemegang saham biasanya memiliki hak atas laba perusahaan karena jika dilakukan pembayaran dividen kas. Dalam hal ini, pemegang saham tidak memiliki kekuatan hukum atas pembagian laba perusahaan. Hak pemegang saham berupa hak pemberian suara, hak untuk membeli saham baru, hak mendapatkan dividen, dan hak mendapatkan aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Nah, berikut hak-hak pemegang saham biasa. Yang pertama yaitu hak suara dalam rapat untuk pemegang saham. Dengan hak tersebut, pemegang saham memiliki hak untuk memilih direksi untuk mengendalikan perusahaan. Yang kedua, hak untuk memperoleh pembayaran dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki dan menentukan dividen payout ratio. Yang ketiga yaitu hak untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan secara proporsional. Jadi, setiap emisi saham baru akan pemegang saham lama mempunyai hak untuk membeli sejumlah saham tertentu sebelum dijual ke publik. Nah, yang keempat, hak atas aktiva setelah pembayaran hak yang lebih senior dalam likuidasi. Nah, dengan demikian penerimaan bagian paling terakhir. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifa, bisa dipanggil Naura, dengan NIM 19059094 akan menjelaskan tentang jenis pendanaan saham biasa. Ada 7 kategori dasar pendanaan saham biasa. Yang pertama yaitu ada income stock. Saham jenis ini memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar tetapi tidak teratur. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham. Kebanyakan saham ini dikategorikan sebagai income stock. Yang kedua ada blue chip stock. Saham ini saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan
sejarah panjang pertumbuhan dan stabilitas digolongkan sebagai saham blue chip. Biasanya saham ini memberikan dividen kecil tetapi teratur dan bertahan secara fair, harga yang mapan sekaligus pasar naik turun. Yang ketiga ada growth stock. Saham ini diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. Sekalipun perusahaan tidak mempunyai catatan, pertumbuhan saham ini lebih mengandung risiko daripada macam saham lain, tetapi menawarkan apresiasi harga yang potensial. Yang keempat ada cyclical stock. Perusahaan yang menerbitkan saham macam ini dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai saham demikian cenderung untuk masa turun selama masa resesi dan meningkatkan selama boom ekonomi. Contoh perusahaannya itu ada otomotif, alat berat, dan developer rumah. Yang kelima ada defensive stock. Saham jenis ini biasanya merupakan kebalikan dari jenis saham siklus atau cyclical stock. Saham ini mampu mempertahankan nilai selama masa resesi. Perusahaan yang menerbitkan saham defensif adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari. Yang keenam ada emerging growth stock, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat spekulatif. Yang terakhir dan yang ketujuh adalah spekulatif stock. Pada prinsipnya saham ini biasa diperdagangkan di bursa efek, dapat digolongkan sebagai spekulatif stock. Investor tidak mendapatkan kepastian apakah saham yang dibelinya ini akan memberikan keuntungan atau malah dapat turun harga saham ketika hendak dijual. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan biaya modal dari saham biasa. Rumus yang biasa digunakan untuk menghitung biaya modal saham yaitu KC sama dengan D dibagi P ditambah G, di mana D itu dividen, P itu harga saham, dan G itu pertumbuhan dividen. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Rahman, NIM 190599106. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang contoh sumber dana jangka panjang dengan saham biasa. Baiklah, saya langsung saja kepada contoh soalnya. Tuan Yon membeli 50 blok saham dengan harga Rp25.000 per blok. Tiap blok terdiri dari 1 lembar saham prioritas dan 3 lembar saham biasa. Diminta, buatlah perhitungan pembelian saham prioritas dan saham biasa tersebut dan jurnalnya. Penyelesaiannya, total harga bayar sama dengan 50 dikali Rp25.000 sama dengan Rp1.250.000. Contoh kemungkinan pertama, harga pasar masing-masing saham diketahui. Misal, harga pasar saham prioritas Rp12.500 per lembar dan harga saham biasa Rp4.500 per lembar. Maka nilai sahamnya yaitu yang pertama nilai saham prioritas 50 dikali 12.500 sama dengan Rp625.000. Kemudian nilai saham biasa 50 dikali 3 dikali 4.500 sama dengan Rp675.000. Maka total nilai saham yaitu Rp1.300.000. Selanjutnya kita mencari harga pokok saham. Yang pertama yaitu harga pokok saham prioritas. Harga pokok saham prioritas yaitu Rp625.000 dibagi Rp1.300.000 dikali Rp1.250.000 sama dengan Rp600.960.
Kemudian harga pokok saham biasa yaitu Rp675.000 dibagi Rp1.300.000 dikali Rp1.250.000 sama dengan Rp649.040. Maka jurnalnya yaitu penanaman modal dalam saham prioritas Rp600.960, penanaman modal dalam saham biasa Rp649.040, dan kasnya yaitu Rp1.250.000. Contoh kemungkinan kedua, harga pasar saham diketahui salah satunya. Diketahui harga pasar saham prioritas Rp12.500 per lembar. Maka harga pokok saham prioritas dan saham biasa yaitu Rp1.250.000. Harga pokok saham prioritas 50 dikali 12.500 sama dengan Rp625.000. Maka harga pokok saham biasa yaitu Rp625.000. Jurnalnya yaitu penanaman modal dalam saham prioritas Rp625.000, penanaman modal dalam saham biasa Rp625.000, maka total kas Rp1.250.000. Contoh kemungkinan ketiga, harga pasar saham prioritas dan saham biasa tidak diketahui. Karena harga pasar tidak diketahui, maka tidak ada dasar untuk mengalokasikan harga saham. Maka langsung saja kita kepada jurnalnya. Jurnalnya yaitu penanaman modal dalam saham prioritas dan biasa Rp1.250.000, kas Rp1.250.000. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.